Yuk. Assalamualaikum Pak Faid. Waalaikumsalam Pak Wahyudi. Ada yang bisa dibantu Pak? Jadi ini apa ya? Kebetulan nih Pak Faid. Saya meminta Pak Faid untuk mencermatinya saya karena saya rencananya akan kucing Bu Bevi. kucing Bu Bevi Pak ya? Kira-kira bisa Pak Faid untuk mencermati kami berdua Pak? Ya siap Pak. Alhamdulillah saya kebetulan kosong Pak ya. Iya. Ya, jadi saya akan mengobservasi Bapak proses coachingnya nanti Pak. Iya. Oke Pak Yudi, kita tahu bersama Pak ya. Saya perlu mengingatkan bahwa coaching menggunakan alur tirta itu kan yang pertama adalah kita mengetahui tujuan dari obrolannya, kemudian identifikasi masalah, selanjutnya adalah rencana aksi, dan terakhir ada tanggung jawab. Iya, betul. Dan Pak Yudi jangan lupa juga bahwa kompetensi dari coaching itu yang pertama adalah kehadiran penuh. Gitu Pak ya. Kemudian yang kedua adalah menjadi pendengar yang aktif, yang baik, begitu Pak ya. Dan terakhir adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu Pak ya. Nah, lalu dari ketiga kompetensi ini mana Pak nanti saat coaching yang mau Bapak fokuskan? Sepertinya saya fokus di poin 3 Pak, yaitu saya akan menggali potensi yang berbobot Pak. Betul. Nah, kemudian yang lebih spesifik lagi seperti apa Pak sebenarnya itu Pak? Ya, yang dimaksud pertanyaan berbobot ini ya saya menggali potensinya kunci saya Pak, yaitu Bu Bevi. Yang jelas apa yang dia miliki harus saya gali Pak, yaitu nanti muncul potensi yang bobot itu Pak. Mungkin seperti itu nggih Pak, cara mencermatinya Pak. Oke. Kemudian apa Pak indikatornya Bapak kalau pertanyaan berbobot tadi sudah tercapai, apa Pak indikatornya nanti yang akan saya observasi nanti? Indikatornya mungkin supaya muncul ide-ide untuk pemecahan sebuah masalah mungkin Pak. Mungkin seperti itu ya. Oke. Yang berbobot. Apa fokusnya ke sana ya untuk memecahkan masalah itu Pak ya? Iya betul Bapak. Jadi memang fokus dari Bapak tadi kan memilih pertanyaan berbobot. Yang berbobot, betul. Berarti indikator Bapak bisa mencapai pertanyaan berbobot tadi. Iya. Akhirnya coach bisa apa tadi Pak? Menggali ide sendiri. Iya. Akhirnya bisa mencari solusi sendiri Pak. Betul. Oke. Sepertinya Pak Yudi ini sudah siap untuk coaching bersama Bu Bevi. Gitu mungkin ya? Pak, saya tinggal ngatur waktu mungkin setelah ini Pak. Selamat bercoaching Pak. Nanti saya observasi Pak ya. Siap. Terima kasih Bapak. Semoga sukses Pak Yudi. Amin. Terima kasih Pak Faid atas waktunya. Oke. Assalamualaikum Pak Wahyudi. Waalaikumsalam Ibu. Maaf mengganggu waktunya Pak Wahyudi. Iya, betul. Ada apa Bu Bevi? Gini Pak Wahyudi, saya kemarin itu ada beberapa masalah dengan anak-anak. Iya. Itu. Nah, kebetulan kemarin itu saya itu mengumpulkan tugas biologi. Dan masih ada anak yang belum mengumpulkan tugas e-learning Pak Wahyudi. Iya. Kira-kira berapa anak Ibu? Cukup lumayan banyak Pak Wahyudi. Ada 10 anak dari 36 anak di kelas. Kira-kira apa tujuannya Bu Bevi dengan adanya perbincangan ini? Nah, begitu sebenarnya ya saya kurang nyaman ya untuk mengatakan ini. Tapi bagaimana saya untuk menyelesaikan masalah ini tanpa ada diskusi dengan teman saya. Dan saya insya Allah memilih Pak Wahyudi bisa menyelesaikan masalah saya di kelas saya seperti itu. Iya. Menurut Bu Bevi sendiri, kira-kira anak tersebut tidak mengerjakan tugas itu dengan ada apa? Pasti ada faktor. Iya. Menurut Bu Bevi kira-kira faktor apa itu sehingga menyebabkan anak-anak tidak mau mengerjakannya? Nah itu apa mungkin materi saya terlalu berat ya Pak Wahyudi? Iya. Karena kebetulan materi biologi saya itu saat ini tentang sistem pencernaan. Mungkin menurut saya materi ini tuh sangat mudah ya untuk diterapkan di anak-anak. Soalnya kan ini sudah terjadi di dalam kehidupan mereka gitu. Saya hanya meminta mereka untuk menghitung indeks massa mereka dan menyiapkan makanan seimbang untuk dirinya sendiri seperti itu. Tapi pada saat saya mengaplikasikannya di dalam kelas, ada 10 anak yang tidak membuat menu seimbang dan menghitung indeks massa berat badannya Pak Wahyudi. Sekarang gini,
Dengan adanya temuan seperti itu, menurut Bu Bevi kan mudah materinya. Nah, apakah Bu Bevi sudah mengobservasi anak tersebut? Mengapa tidak mengumpulkan seperti itu? Bagaimana mereka supaya merasa lebih mudah? Menurut Bu Bevi yang mudah. Mungkin ada faktor atau indikator lain yang belum dipahami sama anak-anak. Sudah digali itu sama Bu Bevi? Saya rasa untuk latar belakang siswa dari awal sudah saya menggali. Tapi untuk menganalisis dari bab sebelumnya, mungkin anak-anak sekarang itu mulai lelah mungkin ya untuk mendapatkan materi biologi ini, karena ini sudah bab kelima ya Pak. Bab kelima ya. Iya, jadi mungkin mereka sering terlalu banyak praktek. Seperti itu, kemudian ya. Mungkin mereka terlalu banyak laporan juga di dalam pembelajaran saya. Sejauh waktu yang berjalan, ada strategi khusus enggak Bu Bevi yang akan dimunculkan nanti bagi anak yang 10 ini Bu? Ada kiat-kiat khusus enggak Bu? Kalau di bab sebelumnya saya menggunakan beberapa sumber pembelajaran sih Pak. Pembelajaran, iya. Iya. Jadi anak-anak itu mungkin nanti saya akan memberikan solusi atau pilihan saja sesuai dengan gaya belajarnya. Ya, misalkan itu dialternatifkan sama tugas lain, bagaimana Ibu? Nah, itu saya belum mencari alternatif yang berkaitan dengan materi saya. Ya, iya, ya. mungkin nanti saya bisa bekerja sama dengan guru olahraga mungkin ya Pak, karena di sana juga ada kebugaran. Oh gitu. Ini ide bagus nih kalau kolaborasi sama guru olahraga. Iya. Menurut Bu Bevi sendiri, setelah sama guru olahraga tersebut, kira-kira langkah yang bagaimana Ibu? Ini soalnya kan dari biologi nyambungnya ke olahraga, bagaimana Ibu? Nah yaitu nanti mungkin saya akan mendiskusikan apakah di semester ini guru olahraga ini sudah mencapai materi kebugaran. Gitu. Karena saya lihat di capaian pembelajaran olahraga itu juga berkaitan dengan sistem pencernaan juga gitu, karena kita dalam pembugaran itu ada juga menghitung indeks massa tubuh dan kebutuhan kalori dalam tubuh gitu. Terus penyusunan jadwalnya bagaimana Ibu? Apakah nanti tidak bentrok sama anak-anak atau anak-anak nanti misalkan muncul jenuh baru, bagaimana Ibu? Untuk menyiasati itu supaya kejadian yang pertama tidak muncul lagi. Nah, ada langkah yang lebih spesifik tidak menurut Bu Bevi? Kebetulan kelas saya itu kebanyakan anak-anak yang kinestetik ya. Mungkin kalau di olahraga ini sudah tak tertarik gitu. Soalnya di mereka tuh kalau pembelajaran kemarin itu kebetulan saya menggunakan menggunakan model pembelajaran bowling ya Pak, itu kan ya. Itu kinestetik gitu. Jadi menurut saya relasi dengan guru olahraga nanti bisa membantu saya menyelesaikan tugas-tugas anak yang belum terselesaikan tentang materi saya seperti itu. Apalagi kalau e-learning kan otomatis bisa berkaitan ya Pak. Di sana ada biologi, ada bab biologi, mata pelajaran biologi dengan pelajaran PJOGA. Mungkin anak-anak nanti bisa berkesinambungan membuka materinya PJOK dengan materinya biologi seperti itu. Oh, berarti secara tidak langsung Bu Bevi ini sudah menjalankan diferensiasi ya untuk anak-anak ya. Iya. Itu sebenarnya sangat bagus sekali strategi itu Bu untuk anak-anak. Iya. Saya kira itu bagus sekali Bu, misalkan saling bekerja sama dengan guru olahraga, mungkin sama guru yang lain selain olahraga mungkin ada Ibu. Kira-kira apa itu Ibu? Ada, iya Pak. Kemarin saya kebetulan juga bertemu dengan guru matematika. Itu ada materi apa ya, kayak modus median kayaknya gitu. Iya. Itu menghitung tinggi badan anak. Jadi semua kelas itu menghitung tinggi badan anak. Iya. Nah kebetulan di sistem pencernaan saya ini juga selain berat badan itu juga menghitung tinggi badan. Iya. Kalau anak-anak nanti misalkan protes, biar Bu saya dengan cara loncat-loncat bagaimana Ibu? Nah yaitu mungkin
apa ya, kalau di pembelajaran saya kalau ada seperti itu, saya meminta anak itu mengumpulkan datanya itu sama kayak di PJOK sama matematika saja, Pak. Jadi mempermudah mereka mengambil satu data tapi untuk 3 mapelnya seperti itu. Mungkin itu lebih bagus menurut saya. Jadi anak-anak satu kali pengambilan data dia bisa mengumpulkan 3 mata pelajaran sekaligus. Pada waktu dulu Bu Bevi sama anak-anak itu kira-kira di jam pagi apa di jam siang Ibu? Soalnya kan di jam siang ini kan anak-anak rawan sekali. Betul, Pak. Rawan sekali dengan kondisi yang sekarang yang cukup panas. Apakah itu sudah diperhitungkan sama Bu Bevi? Mungkin sebelum misalkan tidak kerja sama-sama olahraga, sebenarnya itu tadi usulan yang sangat istimewa Ibu ya. Berkolaborasi sama teman sejawat demi anak-anak itu sangat bagus sekali. Misalkan ya tadi sama guru olahraga, sama guru matematika, sama yang serumpun bagaimana Ibu? Apakah Bu Bevi sudah konsultasi dengan adanya seperti ini? Yang serumpun itu fisika dan kimia. Ya. Itu tidak ada, Bapak. Kebetulan materi kita walaupun serumpun, yang ada itu tidak mengenai tentang sistem pencernaan. Nanti kita itu tentang bioteknologi sama energi terbarukan. Jadi kalau energi terbarukan saya mengajak guru fisika sama guru kimia. Ya, gitu. Oke. Sekarang saya sudah terlintas seperti ini, Bu. Ini kan backgroundnya anak-anak kan dari desa. Ya. Kita mengoptimalkan gizi yang cukup. Nah, yaitu Pak. Gizi yang cukup. Sedangkan background ekonomi anak didik kita, Bu Bevi sudah paham sendiri. Iya. Nah, sudah dikaitkan dengan kondisi anak-anak atau bagaimana Ibu? Saya sih tidak meminta makanan yang seimbang, maksudnya harus menggunakan proteinnya harus daging, kemudian sayurnya harus sayuran yang kayak cabja atau makanan-makanan yang mewah ya gitu ya, mahal-mahal enggak. Ya adanya apa yang setiap hari Anda makan, apakah itu sudah masuk ke menu seimbang atau tidak gitu. Saya menyampaikan bahwa menu seimbang itu harus ada karbohidrat. Kemudian ada protein, kemudian ada lemak, dan kemudian ada vitamin dan mineral. Nah, mereka membawa apa yang sudah mereka pelajari, kemudian mereka aplikasikan. Kan tujuan kita dalam pembelajaran untuk mengaplikasikan apa yang sudah kita peroleh, begitu. Adakah cara lain Ibu selain dalam bentuk makanan Ibu untuk mengukur daya sehatnya anak untuk mengumpulkan tugas ke Bu Bevi? Cara lain setelah itu? Saya mencoba untuk mencari beberapa pandangan ya untuk pengganti praktek saya membawa menu seimbang. Saya kemarin itu cari di Google, itu ada beberapa cara biar kita mengetahui apakah anak-anak sudah melakukan menu seimbang. Ternyata di situ yang sudah saya baca, anak-anak itu membuat Canva, kemudian menggunakan infografis. Nah, mereka membuat membuat apa tuh Pak, kayak gambaran. Oh, ini karbohidrat, dia menggunakan apa, nasi apa kentang, atau menggunakan beras merah seperti itu, atau menggunakan roti seperti itu. Kemudian proteinnya apa, mereka hanya menyematkan beberapa gambar yang sesuai dengan menu seimbang seperti itu. Ya. Oh, berarti dengan tujuan anak-anak meskipun tidak praktek bawa makanan memahami ternyata dari makanan ini ya mengandung ini, itu yang cukup baik buat badan seperti itu. Nah ya, saya keinginannya seperti itu, membuat suatu infografis yang berkaitan dengan menu seimbang. Mungkin nanti dari 10 anak yang tidak mengumpulkan kemarin, saya berencana untuk membuat infografis tentang menu makanan seimbang, Pak. Iya. Gitu. Misalkan iya betul. Saya kira Bu Bevi tadi dari beberapa cara yang muncul dari Bu Bevi ya, kerjasama sama guru olahraga, sama guru biologi atau matematika tadi kalau tidak salah atau pihak kantin. Saya kira itu sudah sangat baik sekali Bu. Bu Bevi sudah mendapatkan jalan anak-anak itu supaya tugasnya terselesaikan. Saya kira itu bagus Ibu, tinggal Ibu memilih dari 3 unsur tersebut mana yang akan diambil sama Bu Bevi.
apakah sama guru olahraga, pihak kantin atau guru matematika tadi. Nah, jadi mungkin dalam tidak sampai mungkin 1 minggu anak-anak dikabarkan seperti itu, konfirmasi dulu sama anak, mungkin itu sudah baik, Ibu. Iya. Saya kira begitu. Apa ya? Maksudnya usul saya kira itu bagus, Bu Evi. Iya, saya sudah menyusun beberapa cara agar mereka bisa mengumpulkan tugas saya di e-learning itu. Kalau yang membawa itu kan sebenarnya membawa kemudian mereka difoto gitu, kemudian dia menguploadnya di e-learning sebagai melengkapi tugas LKPD seperti itu. Mungkin nanti saya akan mengkonfirmasi beberapa guru matematika yang mereka mengampu di kelas mereka dan guru olahraga yang mengampu di kelas mereka. Kemudian data yang digunakan bisa digunakan di biologi juga. Walaupun tidak penuh ya Pak, mungkin ya tidak minimal mereka sudah berusaha. Iya, saya yang penting mereka tuh sudah berusaha mengumpulkan tugasnya. Tak khawatirnya kalau mereka tidak mengumpulkan tiba-tiba saya memberikan nilai seperti itu kan. Yang lain yang sudah berusaha apakah akan saya berikan nilai yang bagus lagi seperti itu. Padahal kan usahanya setiap anak kan berbeda-beda seperti itu. Nah, saya ayo ini sudah ada banyak keringanan, sudah saya memberikan pilihan A, ya kamu membuat infografis menggunakan Canva dengan menyematkan makanan menu seimbang. Kemudian yang B, kemudian kalian bisa mengikut kebugaran di PJOK. Jadi selama mereka olahraga mungkin bisa merekam ya, kemudian bisa mengumpulkan indeks kalorinya, kemudian kan otomatis setelah mereka olahraga kan dia mengkonsumsi. Nah, aktivitas mengkonsumsi setelah olahraga itu kalian rekam gitu. Apakah menu yang masuk dalam tubuh kalian itu seimbang dengan kalori yang kalian keluarkan. Itu yang pilihan kedua. Yang pilihan ketiga yaitu membawa menu makanan dari rumah. Kalian foto, kemudian kalian analisis ya. Ya kembali lagi, makanan itu yang tidak saya makan, anak-anak. Ini bahwa oh ya ternyata menu kamu yang kamu bawa itu sudah menu seimbang. Seperti itu. Dari beberapa unsur tadi, saya kira itu sudah cukup. Kira-kira yang akan membuahkan hasil yang mana menurut Bu Bevi? Yaitu sepertinya saya bisa mengingat yang 10 tadi apa kinestetik ya? Iya, saya sih dari pilihan ketiga itu yang saya pilih ya sesuai dengan gaya belajarnya itu saya berkolaborasi dengan guru olahraga. Soalnya bisa terpantau juga ya. Bagaimana di pembelajaran olahraga saya bisa konsultasi dengan guru olahraga gitu. Kalau mereka aktif di kegiatan olahraga di mata pelajaran PJOK, otomatis di biologi mereka juga bisa terbantukan seperti itu. Baik Bu Bevi, saya kira poin-poin tadi cukup atau langkah-langkah Bu Bevi tadi sudah cukup bagus sekali itu buat anak-anak, dan saya hanya bisa memberikan semangat sama Bu Bevi. Saya titip anak-anak karena bermacam-macam backgroundnya anak-anak yang cukup unik, dan saya suka sekali dengan tekniknya Bu Bevi. Mudah-mudahan itu bisa menular sama teman-teman guru yang lain, Ibu. Amin. Ya, saya juga terima kasih karena sudah mendengar masalah saya di kelas ya Pak Wahyudi. Ya mau gimana ya, saya kalau dipendam sendiri tuh masalah saya tuh saya juga bingung apakah masalah ini dengan solusi seperti ini apakah sesuai dengan kelas yang unik ini gitu loh. Padahal ya kalau kelas lain dari kelas saya tuh ya aman-aman saja, enggak sebanyak ini 10. Kalau masih 1 atau 2 anak masih wajar lah ya gitu, karena ini kok satu kelas 10 dan kebetulan itu satu geng gitu loh Pak. Kan apa dendam dengan saya atau memiliki rasa yang tidak suka pada saya selama pembelajaran. Jadi saya butuh sharing gitu antar teman, apakah di kelas tersebut memang memiliki keunikan yang seperti itu atau apa hanya saya saja merasakan keunikan itu gitu Pak. Gitu. Jadi saya berusaha, yaitu saya ingin memilih sama guru olahraga ya dengan guru. Kan olahraga kan pasti tahu ya kebutuhan-kebutuhan yang ada di lapangan, karena ini
kebetulan anak-anak ini mayoritas ini adalah anak-anak kinestetik gitu loh. Betul. Jadi bagaimana penerapan kebugarannya di dalam PJOK seperti itu. Oke. Begitu Pak. Iya. Untuk selanjutnya mungkin saya akan mengkonfirmasi lagi apakah kegiatan ini atau pilihan saya ini sesuai dengan kebutuhan siswa saya Pak. Ya. Jadi saya mohon bimbingannya untuk kedepannya Pak. Nanti hasilnya juga kabarin saya Ibu ya, Iya, supaya saya juga tertarik juga saya terapkan buat anak-anak gitu. Iya. Hasilnya bagaimana saya minta itu saya terapkan juga pada anak-anak saya. Oke, siap-siap ya. Nanti saya akan sharing juga. Iya. Saya akan coba minggu depan tentang pilihan saya. Apakah pilihan saya ini bekerja sama dengan guru olahraga bisa memenuhi e-learning anak-anak ini, Iya. gitu. Siap. Gitu. Gimana? Ya, makasih ya Pak Wahyudi. Ya, sama-sama Ibu. Maaf saya mengganggu waktu Pak Wahyudi. boten, gimana? Tapi saya sudah plong dengan masalah saya Iya, ini. iya Ibu. Oke, Bapak Wahyudi. Iya, Pak. Tadi saya selama mengamati coaching dengan Bu Bevi ya. Iya. Ya, saya ini ada beberapa catatan tadi, Pak. Iya. Sebelumnya saya mau nanya, Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah proses coaching tadi dengan Bu Bevi? Yang jelas setelah saya melakukan perasaan coaching sama Bu Bevi, saya senang Pak. Berarti senangnya saya seperti ini. Karena dengan proses coaching ini, saya sama Bu Bevi, yang jelas Bu Bevi ini akan lebih mandiri Pak. Karena Bu Bevi ini akan memunculkan atau bisa memecahkan masalahnya sendiri. Kan beliau hanya bercerita pada saya. Awalnya kan bingung bagaimana Pak. Padahal secara tidak langsung Bu Bevi ini bisa memecahkan sendiri dengan kiat-kiatnya sendiri yang telah kerja sama guru PJOK sepertinya tadi Pak. Betul, ya. Jadi sebenarnya sudah bagus ya Pak ya. Saya lihat tadi memang banyak catatan saya. Bapak tadi itu sudah melaksanakan alur tirta dengan cukup baik sekali. Betul. Langkah demi langkah Bapak runtut sekali, termasuk yang ingin Bapak kembangkan tadi itu ada pertanyaan berbobot gitu Pak ya. Iya, betul. Jadi runtut dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi sampai Bapak menemukan tanggung jawab dari coaching. Begitu Pak ya. Nah, kemudian Bapak saya mau nanya, tadi kan pelaksanaan coaching tadi Pak ya, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang sudah dilakukan Bapak apa Pak tadi? Indikatornya di awal gini Pak, bahwa tahapan coaching tadi saya sama Bu Bevi ini ingin mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang baik atau pertanyaan-pertanyaan yang bobot Bapak. Bagaimana ini contoh mungkin ya, bagaimana saya harus bisa menstimulus Bu Bevi ini supaya bisa Bu Bevi ini bisa mengembangkan potensinya sendiri. Betul. Dengan adanya permasalahan tadi. Kemudian saya bisa menyelesaikan itu dengan ide-idenya tersendiri. Jadi Bu Bevi ini ke saya secara tidak langsung gitu Bapak. Iya. Oke Bapak, jadi benar-benar Pak ya proses yang coaching tadi sudah bagus ya Pak. Namun Bapak perlu perhatikan lagi ternyata masih ada Pak ide-ide baru yang mungkin bisa Bapak terapkan lagi kepada Bu Bevi tadi. Iya, Pak, menurut Bapak ide-ide baru apa lagi yang bisa Bapak kembangkan nantinya? Yang jelas saya masih menitik beratkan pada ide yang berbobot Bapak. Seperti ini ya. Yang belum saya sampaikan sama Bu Bevi ini, dari permasalahan 10 siswa tadi, saya itu ingin bertanya bagaimana anak yang 10 tadi itu sebelum terjadi ini, sebelum ini muncul, nah itu bagaimana? Itu yang belum saya gali sama Bu Bevi, Bapak. Jadi sampai sekarang saya masih bertanya-tanya itu, seandainya selanjutnya ya saya akan bertanya atau bertanya kenapa atau bagaimana caranya Bu Bevi sebelum masalah ini muncul, cara menggalinya Bu Bevi bagaimana? Nah itu yang belum saya gali ya Pak. Oke, berarti ada Pak ya. Ada kalau Pak, ada kasus seperti ini lagi, Bapak akan memunculkan ide baru tadi tersebut ya. Betul. Oke Bapak, pertanyaan selanjutnya Bapak.
kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi selain pertanyaan berbobot ini, Bapak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan berikutnya yaitu kehadiran penuh, Pak. Yang mana kehadiran penuh ini mungkin untuk berlatih lebih banyak ke depannya, Pak. Supaya jika muncul seperti ini lagi, teman-teman itu tidak ada rasa sungkan, saling berkolaborasi untuk bicarakan permasalahannya, Pak. Jadi kita secara tidak langsung yang terakhirnya teman-teman ini memiliki nilai-nilai kebajikan sendiri, Pak. Oke, berarti ingin mengembangkan ini, Bapak ya. Salah satu kompetensi itu berkehadiran penuh, Bapak. Kehadiran penuh, betul. Apa Bapak yang bisa Bapak lakukan nanti? Indikator pencapaiannya itu sehingga Bapak bisa mengatakan, oh saya ini sudah hadir penuh. Kenapa nanti, Pak? Kira-kira apa yang Bapak bisa terapkan nantinya kalau ada permasalahan seperti tadi? Mungkin saya akan mengawal terus mungkin, Pak ya. Mengawal saya pribadi, saya sendiri, mengawal anak-anak tentunya. Juga mengawal teman-teman bagaimana kan nanti kan ada kolaborasi, Pak, yaitu kolaborasi saling bercerita. Teman-teman meminta pendapat padahal teman-teman sendiri sudah bisa gitu, Pak. Mungkin itu yang kompetensi yang akan saya tanamkan, Bapak. Oke, Bapak. Ternyata Pak Wahyudi ini dalam prinsip coaching sudah menerapkan banyak ya. Semoga berarti Bapak seandainya ada yang ingin coaching lagi sama Bapak, Bapak bisa lebih mengarahkan lagi, bahkan nantinya lebih banyak ide-ide baru sehingga coaching bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan. Begitu aja dia. Selamat Bapak, observasi coachingnya keren, Bapak. Terima kasih Pak Wahid. Selamat. Terima kasih setelah mengobservasi saya sama Bu Belvi. Terima kasih, Pak ya. Mari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.